Hai guys, kembali lagi dengan saya di Nitral Channel. Dan pada video kali ini saya akan membagikan beberapa tips untuk mendapatkan 4000 jam tayang dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan seperti yang kita ketahui bahwa syarat-syarat dari YouTube agar channel kita bisa dimonetisasi adalah yang pertama kita harus capai 1000 subscriber, dan yang kedua kita harus capai 4000 jam tayang. Nah, biasanya untuk mendapatkan 1000 subscriber itu sangat mudah, tetapi yang susah adalah untuk mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, dari pihak YouTube sudah memberikan persyaratan bahwa kita harus mencapai 2 persyaratan ini. Kalau hanya satu yang tercapai, maka YouTube channel kita belum bisa dimonetisasi. Dan dari YouTube memberikan waktu selama 12 bulan atau 1 tahun agar supaya kita harus mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, di video kali ini saya akan membagikan beberapa tips, dan saya yakin bahwa tips yang saya akan bagikan ini itu akan bermanfaat karena saya sudah mengalaminya dan channel YouTube saya sudah dimonetisasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oke, jadi terus simak video ini sampai selesai. Tips yang pertama, kita harus punya niat terlebih dahulu. Karena kalau kita tidak ada keyakinan, tidak ada niat dari diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menarik perhatian dari para penonton untuk menonton video-video yang akan kita upload. Dan tips yang kedua adalah harus rajin share video-video yang kita upload. Misalkan kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter atau media sosial lainnya atau WhatsApp. Dan kalau misalnya di Facebook, selain kita share dalam status kita di kolom Facebook kita sendiri, di feed atau di beranda Facebook kita, selain itu kita juga share ke beberapa grup yang ada di Facebook. Kalau misalnya konten kita berhubungan dengan makanan atau memasak, kita join beberapa grup yang identik, yang related dengan konten yang kita buat, misalnya makanan atau masakan. Kita bisa join di dalam grup itu, dan biasanya nanti ada admin yang approve atau enggak. Kalau tidak disetting approval dari admin, bisa langsung join secara otomatis. Dan kalau kita sudah menjadi bagian dari grup tersebut, kita bisa share video-video kita. Dan ketika kita share video kita di grup itu, nanti member-member yang ada di grup itu akan melihat, dan besar kemungkinan mereka akan buka video kita, dan juga bahkan mereka akan membagikan video kita yang kita publish di grup tersebut. Untuk media sosial lainnya yaitu Instagram, sebisa mungkin kita upload foto, namun di profile kita harus taruh di bagian bio untuk website, link YouTube kita, karena nantinya mereka bisa klik langsung di bio yang ada di Instagram kita. Dan ketika mereka klik di bio itu akan terbuka YouTube channel kita, dan mereka bisa melihat video-video yang kita upload di YouTube channel kita. Dan juga yang ketiga adalah WhatsApp. Sebisa mungkin kita share, jangan malu, kita share ke teman-teman kita yang ada di WhatsApp. Kita share juga di grup-grup WhatsApp yang kita punya, di WhatsApp nomor kita share aja setiap hari, kita share. Karena tidak akan menutup kemungkinan bahwa mereka yang melihat video kita yang kita share di WhatsApp tersebut, mereka juga akan meneruskan video-video kita tersebut. Mereka akan juga membagikan video-video kita tersebut. Tips yang ketiga adalah buat playlist di kolom YouTube channel kita. Kita buat satu playlist di video YouTube kita, terus kita masukkan beberapa video di situ. Misalnya konten kita berupa konten memasak, dan kita buat playlist itu misalnya memasak atau cooking atau apa, dan kita masukkan beberapa video di dalam satu playlist itu. Dan ketika orang-orang mencari
YouTube kita, atau misalnya contohnya kita buat konten masak nasi goreng, dan ketika mereka search nasi goreng dan kemudian muncul YouTube kita di beranda mereka di YouTube itu dalam kolom pencarian mereka, dan mereka bisa melihat di situ ada satu playlist khusus memasak. Jadi ketika mereka melihat playlist itu, mereka bisa mengklik di playlist itu dan mereka bisa play satu video. Dan ketika mereka play satu video, biasanya di pojok kanan itu ada autoplay. Jadi ketika video pertama selesai ditonton, itu akan langsung lanjut ke video selanjutnya. Tips yang keempat adalah kata kunci. Sebelumnya saya sudah menjelaskan tutorial untuk memasukkan kata kunci di YouTube channel kita di video yang kita buat. Kata kunci itu sangat penting. Jadi apapun yang berhubungan dengan video konten yang kita buat, misalnya memasak nasi goreng, dan di kolom judul kita harus memasukkan kata kunci tentang nasi goreng, misalnya memasak nasi goreng atau resep mudah nasi goreng. Kita masukkan di kolom judul. Selain di kolom judul, kita masukkan juga di kolom deskripsi. Sebanyak mungkin kita masukkan kata kunci tersebut, karena itu akan berpengaruh bagi orang-orang dalam mencari konten yang berhubungan dengan itu. Jadi ketika mereka masukkan dalam kolom pencarian, misalnya nasi goreng, tidak menutup kemungkinan video kita akan muncul dalam hasil pencarian tersebut. Jadi kata kunci itu sangat penting. Tips selanjutnya adalah membuat thumbnail yang menarik atau yang cantik, kreatif, yang bisa menarik juga perhatian para penonton. Misalnya dalam membuat konten nasi goreng, nah kita bikin thumbnail kita semenarik mungkin, kita taruh foto yang terbaik, terus ditambah tulisan-tulisan juga yang menarik, misalnya nasi goreng kekinian, seperti itu, agar supaya ketika mereka memasukkan dalam kolom pencarian dan kemudian muncul beberapa video tentang nasi goreng, dan mereka akan melihat video kita unik lewat thumbnail yang kita buat itu. Dan biasanya orang-orang kalau melihat thumbnail yang unik atau kreatif, mereka bisa langsung mengklik pada video itu. Nah, itu tips juga yang sangat bermanfaat. Tips yang selanjutnya adalah usahakan kalau membuat video itu tidak lebih dari 15 menit. Kalau itu sudah 20 atau 30 menit, durasi videonya panjang seperti itu, maka banyak penonton yang udah nggak mau nonton video kita dan tidak tertarik dengan video kita. Karena apa? Karena video yang kita buat itu terlalu lama. Jadi sebisa mungkin kita buat video kita yang pendek saja, 10 menit atau paling lama itu 15 menit, itu sudah cukup oke, dan para penonton tidak akan lari untuk menonton video yang kita buat. Tapi kalau durasi video kita sudah terlalu panjang, maka para penonton pasti tidak akan menonton video yang kita buat, kecuali video kita itu yang benar-benar berseri atau bersambung dan benar-benar ditunggu-tunggu oleh penonton tersebut untuk kelanjutan serinya. Dan tips saya yang terakhir adalah harus rajin mengupload video YouTube, minimal 3 kali dalam seminggu atau 4 kali dalam seminggu juga itu lebih baik. Oke guys, sekian dulu video saya kali ini, dan saya yakin bahwa tips-tips yang saya berikan itu sangat bermanfaat. Tapi jangan hanya melakukan salah satu tips saja yang saya berikan, tapi usahakan semua tips yang saya berikan itu bisa kalian lakukan, dan saya percaya dalam waktu kurang dari 1 tahun channel YouTube kalian itu bisa dimonetisasi dari pihak YouTube. Karena itulah yang saya alami, channel YouTube saya Nistra Channel bisa dimonetisasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.